Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat jadwal proyek di Microsoft Project. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai aplikasi Microsoft Project terlebih dahulu di laptop kita. Kemudian kita buka Microsoft Project, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Lalu pada bagian text mode kita klik, kemudian kita pilih manual schedule. Lalu untuk bagian text name ini kita ketik kegiatan proyek kita, yaitu kita bisa melihat di data file kita. Kemudian kita buka terlebih dahulu, lalu kita copy nama kegiatannya, kemudian kembali ke Microsoft Project, lalu kita paste. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Lalu pada bagian duration kita lihat lagi di data kita ya teman-teman. Kemudian kita buka terlebih dahulu, lalu kita copy sama kayak yang kegiatan proyek tadi. Kemudian kembali ke Microsoft Project, lalu kita paste. Nah, setelah itu muncul durasi di beberapa kegiatan proyek kita. Lalu pada tabel sebelah sini muncul biru-biru garis-garis. Lalu pada bagian start kita klik tanggalnya sesuai yang diinginkan. Kita di sini startnya tanggal 23 April. Nah, otomatis finishnya juga udah keluar ya teman-teman. Jadi kita klik start dulu, klik mau tanggal berapa, kemudian finishnya otomatis terisi sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, untuk start selanjutnya kita diisi sampai akhir ya teman-teman, sama kayak yang project control. Setelah diisi semua start dan finishnya, lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari predecessors-nya, yaitu kita membuka aplikasi data Excel terlebih dahulu. Nah, kita di sini disuruhnya ini yang pada bagian regular meeting 2. Regular meeting 2 ini kan 4 fs plus 2 days. Nah, itu caranya bagaimana? Yaitu kita klik regular meeting 2 pada bagian predecessors, kemudian klik kanan, lalu klik information, lalu klik predecessors, kemudian ID-nya kita klik angka 4, kemudian enter. Nah, muncul otomatis ya teman-teman. Lalu tipenya sama, like-nya kita ganti 2 hari atau 2 days, kemudian klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini ya teman-teman, 4 fs plus 2 days di bagian predecessors. Untuk selanjutnya yaitu caranya juga sama. Regular meeting 3 klik kanan, lalu klik information, kemudian predecessor, lalu ketik angka 5, enter. Like-nya kita ganti 1.
kemudian oke. Nah, untuk yang regular meeting 4 ini kan nggak ada fs-nya ya teman-teman, hanya angka 6 aja. Itu caranya juga sama, klik kanan, kemudian information, lalu predecessor, ID-nya 6, enter. Nah, kalau udah begini, like-nya 0 aja ya teman, kita lalu oke. Nah, muncul angka 6 seperti ini. Selanjutnya, caranya sama, pada bagian predecessornya sudah selesai. Tampilannya seperti ini ya teman-teman, sudah selesai sampai bawah. Selanjutnya, kita akan membuat hari libur bulan Mei 2024. Caranya yaitu klik project, kemudian klik change working time, kemudian kita pilih tanda panah bawah ini, kita klik. Nah, pada bulan Mei 2024, hari liburnya yaitu tanggal 1. Pada bagian kotak exceptions, kita ketik hari guru internasional. Kita enter. Nah, setelah kita enter, kemudian pada bagian tanggal ini, tanggal 1 itu berwarna merah, yang artinya libur proyek dan tidak ada proyek. Selanjutnya yaitu tanggal 9 Mei. Kita klik tanggal 9 Mei, lalu kita ketik juga kenaikan visa masih. Lalu enter. Ini tanggal 9 juga sama ya teman-teman, kotaknya berwarna merah. Lalu pada tanggal 23 ketik hari raya Waisak, enter. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, muncul garis-garis merah pada hari libur yang kita buat tadi. Selanjutnya yaitu resource. Caranya kita klik task, kemudian klik Gantt chart, lalu kita klik resource sheet. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan data file terlebih dahulu. Nah, datanya seperti ini ya teman-teman. Kita copy saja. Lalu kembali ke Microsoft Project, kemudian kita paste. Setelah itu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Pada bagian initials atau inisial itu kita ganti. Nah, di sini inisialnya kita copy saja. Kemudian kembali ke project, lalu kita paste. Dan muncul inisialnya. Kemudian pada bagian match unit kita copy juga.
kembali ke project. Lalu kita paste. Nah, sudah muncul. Lalu pada bagian cost atau use, kita juga sama. Kita paste terlebih dahulu. Kemudian kembali project. Lalu paste. Setelah di copy paste semuanya, muncul tampilan seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu mengisi pada bagian resource name. Caranya klik Gantt chart, kemudian klik Gantt chart lagi. Nah, muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian klik data Excel. Nah, kita masukkan sumber daya kayak ini ya teman. Kembali ke project. Untuk mengisi resource name, caranya yaitu klik resource, kemudian assign resource. Lalu muncul tabel seperti ini. Kemudian kita membuka file data Excel. Nah, untuk yang bagian regular meeting 1 itu kita disuruh mencari resource name-nya SP, DP, KE, MP, NO. Nah, yang pertama yaitu SP. Kita cari sponsor proyek. Unitsnya kita klik 1, soalnya di keterangannya tidak ada keterangan disuruh angka berapa. Kemudian klik 1, enter. Lalu DP, direktur proyek. Kita cari direktur proyek. Ini kita klik 1 juga, lalu enter. Kemudian KU, komite eksekutif, yaitu keterangannya 3, berarti unitnya 3. Komite eksekutif 3, enter. Kemudian MP-nya yaitu manajer proyek. Manajer proyeknya klik 1. Kemudian MO-nya keterangannya 4, unitnya berarti kita ketik 4. Manajer PMO. Nah, ini kita ketik 4, lalu enter. Nah, pada bagian Excel ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bagian tabel assign resource-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita close. Untuk yang regular meeting 1 itu resource name-nya udah jadi, udah muncul seperti ini. Kemudian pada bagian kotaan sebelah sini yang ada garis birunya itu juga muncul tulisan sponsor proyek, direktur proyek, komite eksekutif, manajer proyek, dan manajer PMO. Nah, untuk resource name selanjutnya yaitu caranya juga sama seperti yang tadi. Setelah mengisi resource name, lalu muncul seperti ini. Nah, ini sudah diisi dari awal sampai akhir ya. Kemudian pada bagian garis-garis biru juga sudah ada tulisannya. Ini sudah sampai akhir. Selanjutnya, kalau pada bagian finish yang regular meeting 2 itu kan ada garis-garis merah.
Nah, itu karena jadwalnya bertabrakan. Nah, kita ganti di text mode-nya, ganti auto schedule. Dan kemudian di bawahnya diganti lagi, lalu diganti lagi. Pokoknya kalau ada garis-garis merahnya itu diganti auto schedule aja ya, biar tidak bertabrakan. Nah, sudah tidak ada garis-garis merahnya. Lalu pada bagian sini ada orang merah, itu karena pekerjaannya lebih berat daripada yang lainnya. Nah, ini tampilan akhir seperti ini ya. Selanjutnya untuk cara menyimpannya, yaitu ini kan sudah selesai semua, udah di tahap akhir. Nah, caranya yaitu klik file, kemudian kita klik save as, kemudian di documents, lalu kita file name-nya kita ganti menjadi, sebentar, kita membuka Excel terlebih dahulu. Filenya kita ganti UTS underscore new underscore applic commanders. Kemudian kita kembali ke project, kita klik UTS underscore 11 2021 soundgate 2 underscore applic commanders. Nah, kemudian klik save. Nah, setelah save sudah berhasil, maka muncul di atas di sini nama filenya tadi. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.